Selama ini kita sering minder. Kita sering menganggap diri kita cuma bisa jual tanah air. Secara harfiah, kita jual batu bara, kita jual minyak sawit, kita jual nikel mentah. Kita seolah-olah terkunci di dasar rantai makanan ekonomi global. Hanya sebagai penyedia bahan baku bagi negara maju. Tapi, sebuah peristiwa di Pasifik Selatan baru saja mengubah narasi itu. 200 bus, satu kontrak besar, dan sebuah pengakuan internasional yang tidak main-main. Fiji baru saja memborong ratusan bus buatan Indonesia. Ini adalah bukti nyata bahwa kita sudah mulai naik kelas. Dari tukang gali menjadi tukang bikin. Tapi tunggu dulu. Kenapa Fiji? Kenapa mereka memalingkan wajah dari raksasa otomotif seperti Jepang atau China? Dan kenapa peristiwa ini bisa menjadi pintu masuk strategis bagi Indonesia untuk menguasai pasar Oseania? Jawabannya jauh lebih kompleks dari sekadar transaksi jual-beli mobil. Mari kita analisa. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Sobat boleh tahu, untuk memahami besarnya kesepakatan ini, kita harus paham dulu siapa pasien kita kali ini. Fiji, sebuah negara kepulauan di Pasifik Selatan. Negara ini hidup dari pariwisata. Bagi mereka, image atau citra adalah segalanya. Wisatawan datang mencari surga, kenyamanan, dan pengalaman kelas dunia. Tapi, Fiji punya satu masalah kronis yang sudah menahun. Transportasi publik mereka berantakan. Selama bertahun-tahun, armada bus di Fiji didominasi oleh kendaraan tua yang boros perawatan, tidak nyaman, berisik, dan sering mogok. Bayangkan, Anda turis jauh-jauh datang ke Pasifik, tapi harus naik bus yang rasanya seperti kaleng kerupuk berjalan. Ini bukan cuma masalah teknis, ini ancaman bagi ekonomi pariwisata mereka. Pemerintah Fiji butuh solusi cepat. Mereka butuh peremajaan armada, alias fleet rejuvenation. Biasanya, dalam skenario seperti ini, negara-negara Pasifik akan lari ke pemain lama. Opsinya cuma dua. Beli dari negara maju seperti Jepang atau Eropa dengan kualitas super tapi harganya selangit, atau beli dari Cina yang harganya miring tapi seringkali dipertanyakan durabilitasnya untuk jangka panjang. Tapi kali ini, Fiji melakukan manuver yang mengejutkan. Mereka tidak ke utara, tidak ke barat. Mereka menengok ke selatan, ke tetangga maritim mereka yang sedang menggeliat industri manufakturnya, Indonesia. Pertanyaannya, kenapa Indonesia? Spesifiknya, kenapa bus buatan Madiun? Sobat boleh tahu, industri karoseri Indonesia seperti Laksana dan ekosistem pendukungnya di Jawa Timur menawarkan sesuatu yang disebut sweet spot. Kita berada di titik keseimbangan yang jarang dimiliki negara lain. Kualitas kita sudah jauh di atas produk massal murah, mendekati standar Eropa, tapi dengan harga yang jauh lebih kompetitif atau affordable. Tapi ada satu faktor kunci yang membuat Fiji jatuh hati. Namanya kustomisasi. Pabrikan raksasa dunia biasanya jual putus. Ini produk kami, speknya begini, kalau mau beli, kalau tidak, ya sudah sifatnya kaku. Mass production. Industri karoseri Indonesia berbeda. Kita terbiasa melayani permintaan PO perusahaan otobus lokal yang aneh-aneh. Ada yang minta toilet di tengah, ada yang minta sleeper seat, ada yang minta bagasi luas untuk paket. Mentalitas melayani ini dibawa ke pasar ekspor. Fiji minta bus yang tahan karat karena udara Laut Pasifik yang asin. Kita bisa buatkan, karena kita juga negara maritim. Fiji minta suspensi yang kuat untuk jalanan naik turun bukit. Kita sudah hatam, karena bus kita tiap hari melahap jalur lintas Sumatera dan jalur selatan Jawa yang ekstrem. Fiji minta AC yang super dingin untuk iklim tropis. Itu makanan sehari-hari insinyur kita. Jadi, Indonesia tidak sekadar menjual bus. Kita menjual solution. Kita memberikan produk yang product market fit-nya sempurna. Bus ini didesain ulang atau re-engineered khusus untuk Fiji, bukan produk sisa stok yang dipaksa laku. Satu hal yang mungkin dunia tidak tahu. Tapi sobat boleh tahu pasti paham. Pasar penumpang bus di Indonesia adalah salah satu pasar paling rewel dan paling kritis di dunia. Persaingan PO bus di Jawa dan Sumatera itu berdarah-darah. Kalau bus tidak nyaman sedikit saja, penumpang kabur. Kalau a Seymour T, viral di media sosial. Kalau mesin tidak kuat nanjak, ditinggal pelanggan. Tempaan kompetisi domestik yang sadis inilah yang secara tidak sadar melatih industri karoseri kita menjadi monster kualitas. Standar kita sudah tinggi dari sananya. Jadi, ketika bus kita diekspor, itu bukan produk coba-coba, itu adalah produk yang sudah battle proven. Produk yang sudah lulus ujian jalanan Indonesia yang keras. Bahkan, untuk masuk ke Fiji, bus-bus ini harus lolos standar keselamatan yang mengacu pada standar Australia dan Selandia Baru. Uji guling rollover test, uji kekuatan rangka, uji emisi. Fakta bahwa 200 bus ini lolos dan dikirim
adalah stempel validasi bahwa engineering Indonesia sudah setara standar global. Kita sudah tidak main di liga kampung lagi. Sekarang, mari kita pakai kacamata analis ekonomi. Mengapa ekspor bus ini jauh lebih penting daripada ekspor batubara? Meskipun nilai total batubara mungkin lebih besar saat ini. Jawabannya ada pada dua kata. Value added atau nilai tambah. Ketika kita ekspor nikel mentah atau batubara, yang untung cuma pengusaha tambang dan negara lewat royalti. Rantai pasoknya pendek, gali, muat, kirim, selesai. Tapi, ketika kita ekspor satu unit bus, terjadi apa yang disebut multiplier effect. Bus butuh baja pabrik Krakatau Steel di Cilegon bergerak. Bus butuh kaca pabrik kaca di Jawa Tengah dapat order. Bus butuh jok pengrajin kulit dan busa dapat kerjaan. Bus butuh cat, butuh karet, butuh aki, butuh kabel. Dan yang paling penting, butuh ribuan tenaga kerja terampil. Tukang las, insinyur desain, mekanik, sampai supir uji coba. Uang dari Fiji itu tidak mengendap di satu kantong, tapi menyebar trickle down ke ribuan orang di berbagai sektor industri. Inilah definisi hilirisasi yang sesungguhnya. Bukan cuma hilirisasi tambang, tapi hilirisasi industri manufaktur. Ini menandakan struktur ekonomi kita mulai sehat. Kita mulai bergeser dari ekonomi ekstraktif mengambil dari alam menjadi ekonomi produktif menciptakan barang. Lalu, bagaimana dengan sisi geopolitiknya? Pasifik Selatan adalah kawasan yang seksi. Ini adalah halaman belakang Australia, tapi juga jadi ajang rebutan pengaruh antara China dan Amerika Serikat. Lalu, Indonesia masuk lewat mana? Kita masuk lewat soft power. Diplomasi tidak melulu soal pidato pejabat berjas di gedung PBB. Kadang, diplomasi paling ampuh itu terjadi ketika rakyat biasa di negara lain merasakan kenyamanan duduk di dalam produk buatan kita setiap hari. Ketika rakyat Fiji naik bus buatan Madiun, mereka merasakan kenyamanan. Ketika bus itu awet, mereka percaya pada Indonesia. Ini membangun trust atau kepercayaan jangka panjang. Ini juga bentuk nyata dari kerja sama Seliton South House Corporation. Indonesia memposisikan diri sebagai pemimpin negara berkembang yang mampu membantu saudaranya sesama negara berkembang. Kita datang bukan sebagai bos yang mendikte seperti negara adidaya, tapi sebagai mitra yang memberikan solusi setara. Posisi ini sangat strategis. Jika Fiji bergantung pada teknologi kita, mereka akan butuh suku cadang dari kita. Butuh pelatihan teknis dari kita. Hubungan diplomatik kedua negara akan terkunci erat lewat ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan ini. Sobat boleh tahu, 200 bus ini hanyalah permulaan. Dalam bisnis, ada istilah first mover advantage. Mata negara-negara tetangga Fiji sekarang sedang tertuju ke sana. Samoa, Tonga, Vanuatu, Kepulauan Solomon mereka semua punya karakteristik geografis dan masalah transportasi yang mirip dengan Fiji. Jika dalam 1-2 tahun ke depan, bus buatan Indonesia terbukti tangguh, tidak rewel, dan layanan purna jualnya bagus, maka efek domino akan terjadi. Negara-negara lain akan ikut memesan. Dan potensinya bukan cuma bus. Ingat, Madiun itu bukan cuma pusat karoseri, tapi juga markasnya PT Inka, produsen kereta api. Kalau mereka puas dengan bus kita, bukan tidak mungkin besok mereka pesan kapal feri dari PT PAL, atau gerbong kereta dari Inka. Kita sedang melihat potensi Indonesia menjadi regional manufacturing hub untuk kawasan Oseania dan Pasifik. Kita bisa jadi Jepangnya Pasifik Selatan. Sobat boleh tahu, kisah Fiji dan bus Madiun ini adalah cermin kecil dari masa depan besar yang bisa kita raih. Dunia perlahan mulai menyadari bahwa kualitas tidak lagi dimonopoli oleh negara maju. Inovasi tidak selalu lahir dari pusat-pusat industri lama di Eropa atau Asia Timur. Dari sebuah kota di Jawa Timur yang mungkin jarang terdengar di panggung dunia, Indonesia mengirim pesan kuat bahwa kita siap, kita mampu, dan kita bisa bersaing. Tantangan terbesarnya sekarang adalah konsistensi. Jangan sampai kita hanya jago jualan, tapi buruk di layanan purna jual after sales. Pemerintah dan pelaku industri harus mengawal ini. Pastikan suku cadang aman. Pastikan teknisi siap. Jaga nama baik Made in Indonesia. Nah, sekarang giliran kalian. Bagaimana menurut kalian langkah ekspansi industri kita ini? Apakah kita harus lebih agresif menyerbu pasar-pasar non-tradisional seperti Afrika dan Amerika Latin? Atau kita harus fokus dulu memperkuat pasar domestik? Coba tulis analisa kalian di kolom komentar. Saya sangat penasaran membaca perspektif kalian. Jangan lupa like video ini jika kalian merasa jadi lebih pintar hari ini, dan subscribe channel boleh tahu agar tidak ketinggalan analisa mendalam lainnya. Share video ini ke teman-teman kalian, biar mereka juga tahu kalau bangsa kita punya potensi yang luar biasa. Karena di sini, segalanya boleh tahu. Saya nama host, sampai jumpa di video berikutnya.